Video ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di sebuah kota kecil bernama Lembana, terletak di perbatasan timur Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini mengguncang ketenangan daerah itu pada awal tahun 2025. Sebuah kejadian yang tak hanya menyita perhatian publik, tapi juga menimbulkan gelombang emosi yang dalam dari berbagai kalangan. Seorang prajurit muda TNI bernama Pradaraka mengalami perlakuan tak pantas dari oknum aparat kepolisian di depan warga sipil. Kejadian itu terekam jelas oleh kamera warga dan menyebar luas dalam hitungan jam. Namun yang lebih mengagetkan bukan hanya isi rekaman itu, tetapi siapa yang akhirnya dijadikan pihak bersalah. Bukan pelaku, tapi justru korban, sosok yang dihina, bukan yang menghina. Ini bukan sekadar kisah tentang perkelahian antar institusi, tapi lebih dalam lagi, tentang kehormatan, harga diri, dan ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-terangan. Peristiwa ini bermula pada suatu sore yang tenang di Lembana. Udara masih hangat, langit menguning menjelang maghrib, dan suara azan dari masjid-masjid kecil mulai menggema menyelimuti suasana. Namun ketenangan itu mendadak buyar ketika terjadi insiden di salah satu ruas jalan utama kota. Pradaraka, seorang tentara muda yang dikenal pendiam dan disiplin, dicegat oleh seorang petugas lalu lintas saat hendak menyusul salat berjamaah. Ia sempat menyalip satu mobil karena khawatir terlambat. Tapi tindakan itu dianggap menyalahi aturan oleh polisi yang berjaga. Tanpa peringatan yang bijak, pria berseragam itu membentak Raka di tengah jalan umum. Tak lama kemudian, dua polisi lain datang dan bukannya menenangkan situasi, mereka justru memperkeruh keadaan. Mereka mengejek, menyindir, bahkan menyuruh Raka melakukan push-up di trotoar, seolah tentara hanyalah simbol yang pantas dihina di tengah keramaian. Salah satu warga yang menyaksikan kejadian itu mulai merekam menggunakan ponselnya. Suara-suara warga terdengar di latar belakang video, sebagian menyatakan simpati, sebagian hanya terdiam karena takut. "Woi, itu tentara disuruh push-up. Gila, ini udah kelewatan," terdengar suara seorang pria. Polisi-polisi itu tak peduli. Mereka tetap tertawa, menyindir seragam loreng yang dikenakan Raka, seolah semua rasa hormat bisa dilucuti begitu saja hanya karena satu pelanggaran kecil. Salah satu polisi bahkan dengan lantang berkata, "Kalau tentara cuma bisa begitu, mending gabung Satpam aja." Kalimat itu menorehkan luka yang jauh lebih dalam daripada tindakan fisik. Dan dalam hitungan jam, video itu meledak di berbagai platform media sosial dan grup pesan pribadi, terutama di kalangan TNI. Nama Pradaraka langsung jadi bahan pembicaraan. Dalam waktu kurang dari 4 jam, video itu telah menyebar ke berbagai grup internal militer, dari grup batalion aktif hingga alumni TNI Angkatan Lama. Beberapa purnawirawan yang masih punya rasa bangga pada institusi merasa terusik dengan kejadian itu. Salah satu di antaranya adalah Kolonel, Purnawirawan, Sumarwan, yang dikenal pernah menjadi komandan keras namun adil. Ia mengenal Raka sejak pendidikan dasar militer dan merasa terpanggil saat melihat rekaman tersebut. "Anak ini saya yang tempa dulu. Apa mereka pikir bisa lecehkan loreng seenaknya?" Tulisnya dengan marah dalam sebuah grup tertutup. Dan seperti bara yang disulut angin, perintah dan inisiatif mulai turun malam itu juga. Bukan dari komando resmi, tapi dari hati yang merasa kehormatan telah diinjak-injak. Mereka tak datang dengan kemarahan liar, tapi dengan kesadaran bahwa ini tidak bisa didiamkan. Malam di kota Lembana tiba dengan sunyi yang berbeda. Angin lembab berembus dari arah pegunungan, membawa bisikan resah yang tak biasa. Jalan-jalan mulai lengang. Toko-toko menutup lebih cepat dari biasanya. Tapi dari kejauhan, suara sepatu menyentuh aspal terdengar pelan namun pasti. 3 motor trail tanpa lampu utama dan 1 mobil SUV hitam melaju perlahan, berhenti sebelum mencapai pos polisi tempat kejadian siang tadi. Di dalam mobil, 5 prajurit berpakaian lapangan duduk dalam diam, dipimpin oleh Sersan Kepala Arman, sosok senior yang dikenal tenang namun tegas. Ia tak pernah sembarangan dalam bertindak. Tapi malam itu ada amarah yang jelas terlihat di sorot matanya. "Kita kesini bukan buat nyari ribut. Tapi kita juga bukan mau diam," ucapnya sebelum membuka pintu mobil. Langkah mereka ringan, tapi penuh makna. Ini bukan misi negara. Ini misi hati,
untuk menuntut kembali harga diri yang diremehkan. Sesampainya di pos polisi, suasana mencekam langsung terasa. Lampu di teras menyala redup. Hanya ada 2 polisi muda yang berjaga. Mereka tampak terkejut melihat 5 sosok berseragam loreng muncul dari kegelapan malam, berjalan perlahan namun tegas. Sersan Arman maju paling depan. Matanya menatap tajam namun tidak liar. "Kami ingin bertemu dengan atasan kalian sekarang." Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat 2 polisi itu gugup dan buru-buru masuk ke dalam. Dalam beberapa menit, Kapolsek Lembana datang, AKP Hadi Prabowo, pria parubaya yang dikenal kaku namun tidak pernah menyepelekan prajurit. Arman berdiri di depannya, lalu menyerahkan sebuah flash disk. "Isi ini sudah beredar. Kami kesini bukan untuk menuntut apa-apa. Kami hanya ingin memastikan bahwa institusi Anda paham konsekuensi dari pelecehan terhadap prajurit aktif di depan umum." Hening sejenak. Hadi menerima flash disk itu tanpa banyak bicara, tapi raut wajahnya berubah, dari bingung menjadi tegang. Ia tahu, ini bukan urusan kecil. Tanpa mengangkat suara, Sersan Arman melanjutkan, "Kami tahu hukum militer melarang kami bertindak sepihak. Tapi kami juga tahu bahwa diamnya komando kami malam ini adalah bentuk kepercayaan bahwa kami bisa menyampaikan pesan dengan bermartabat." Ia lalu melirik rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya. Semuanya menunduk hormat, tanpa satupun menunjukkan emosi berlebihan. "Kami tidak datang membawa senjata. Tapi kami membawa catatan panjang tentang kehormatan yang selama ini kami jaga dengan nyawa. Dan hari ini, itu diludahi." AKP Hadi menatap mereka dengan serius, lalu mengangguk perlahan. "Saya akan tindak lanjuti. Itu janji saya sebagai aparat, bukan sekadar sebagai polisi," katanya pelan. Arman tak menjawab. Ia hanya memberi hormat singkat, lalu membalikkan badan. Malam itu, mereka datang bukan sebagai penyerang. Mereka datang sebagai pengingat bahwa kehormatan bukan seragam, tapi cara memperlakukan orang yang mengenakannya. Namun berita tentang kedatangan mereka tak berhenti di malam itu saja. Keesokan harinya, berbagai media lokal mulai menurunkan berita soal kunjungan mendadak prajurit TNI ke pos polisi Lembana. Judul-judul seperti "Ketegangan dingin antara TNI dan Polri di Lembana" atau "Video tentara dipermalukan, lembaga militer bertindak senyap" membanjiri lini massa. Masyarakat terbelah. Ada yang menyalahkan oknum polisi, ada pula yang menuding TNI terlalu emosional. Tapi di balik itu, sebuah perdebatan yang lebih dalam mulai mengemuka, tentang bagaimana aparat memperlakukan sesama aparat, tentang bagaimana kekuasaan bisa buta arah bila tidak dibatasi oleh rasa hormat dan empati. Dalam talk show malam itu, seorang analis militer bahkan berkata, "Kita sedang menyaksikan bukan sekadar gesekan antar institusi, tapi cermin dari kegagalan membangun rasa saling menghargai dalam tubuh negara." Di markas TNI tempat Prada Raka bertugas, suasana juga berubah. Ia dipanggil langsung oleh atasannya, Letnan II Damar, yang sejak awal mengikuti perkembangan video tersebut. Raka berdiri tegak di depan ruang komando. Wajahnya masih menyimpan rasa malu, bukan karena salah, tapi karena merasa institusinya harus ikut menanggung aib yang ia alami. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Letnan Damar menepuk bahunya dan berkata, "Kamu tidak salah, Raka. Kamu sudah sabar. Dan itu yang paling sulit dari menjadi prajurit sejati." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, ia merasa dimengerti. Di luar, rekan-rekannya berdiri berjajar menyambutnya kembali ke barak. Bukan dengan sorakan, tapi dengan anggukan hormat. Sebuah solidaritas sunyi yang tak butuh banyak kata, hanya butuh keberanian untuk bertahan saat harga diri dicoba di depan umum. Sementara itu, di Mabes TNI, peristiwa ini mulai menjadi bahan evaluasi mendalam. Tak ada konferensi pers, tak ada klarifikasi terbuka, tapi jalur-jalur komunikasi internal bergerak cepat. Nama-nama dicatat, rekam jejak ditelusuri, dan sebuah nota resmi dikirim ke kepolisian daerah. Di dalamnya, hanya satu paragraf pendek. "Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk semua pihak agar menjaga marwah masing-masing, serta tidak menyalahgunakan kewenangan di atas hukum dan rasa hormat."
Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan. Tapi bagi yang memahami bahasa kehormatan militer, itu adalah peringatan paling keras yang bisa disampaikan dengan sopan. Karena dalam dunia para prajurit, kehormatan bukan milik satu orang. Ia milik semua yang rela hidup dan mati untuk simbol kecil bernama merah putih. Hari-hari berlalu, namun bayangan kejadian itu masih menghantui Prada Raka. Ia mencoba kembali ke rutinitas. Bangun pagi, latihan fisik, bersih-bersih barak, tugas jaga. Tapi di setiap langkah, ada bisikan-bisikan dari rekan sebarak yang mulai membahas tentang oknum polisi yang minta maaf, tentang upaya damai dari pimpinan atas, dan tentang ketegangan yang sudah mulai reda. Namun bagi Raka, semua itu bukan soal selesai atau tidak. Ini tentang luka yang tidak terlihat. Tentang rasa malu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah dihina saat sedang menjalankan tugas. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap cermin kecil di samping ranjangnya. Seragam loreng tergantung rapi, topi baret diletakkan hati-hati. Bukan untuk bergaya, tapi sebagai pengingat bahwa harga dirinya tak pernah ia letakkan di tangan orang lain. Di sisi lain, keluarga Raka di kampung juga mulai merasakan dampaknya. Ibunya sempat menelpon dengan suara bergetar. "Nak, ibu lihat videomu. Kamu baik-baik saja, kan?" Raka hanya bisa menjawab dengan tenang. "Baik, Bu. Tidak usah khawatir." Tapi di dalam hatinya, ada letupan emosi yang tak sempat ia luapkan. Ia marah karena membuat ibunya cemas. Ia malu karena wajahnya tersebar di media sosial, bukan karena prestasi, tapi karena direndahkan. Di kampung, tetangga-tetangga mulai membicarakan peristiwa itu. Ada yang mengutuk, ada yang simpati. Tapi bagi seorang anak kampung yang jadi prajurit karena ingin mengangkat nama keluarga, itu seperti retak kecil di dinding yang ia bangun bertahun-tahun dengan kerja keras. Tak terlihat dari jauh, tapi terasa menganga saat disentuh. Sementara itu, di lingkungan kepolisian tempat oknum itu bertugas, terjadi tekanan internal yang tidak sedikit. Institusi yang dulu membela lewat akun media sosial kini harus menelan kecaman dari publik dan atasan. Si oknum diperiksa, lalu dipindahkan secara administratif ke unit yang lebih kecil, sebuah bentuk hukuman yang tak tertulis, namun keras bagi mereka yang paham budaya korps. Beberapa polisi senior mencoba meredam amarah dengan narasi, "Kita satu bangsa, satu tujuan." Tapi narasi itu tak cukup meredam gelombang simpati kepada TNI yang membesar secara organik di tengah masyarakat. Banyak yang sadar bahwa ini bukan semata konflik antar institusi. Ini cermin dari ketimpangan moral. Bagaimana kekuasaan kecil bisa berubah jadi penghinaan besar ketika dipegang oleh orang yang lupa diri. Namun dalam sunyi dan gemuruh itu, ada satu hal yang justru tumbuh. Rasa saling hormat di akar rumput. Banyak anggota TNI dan Polri yang mulai berdialog secara informal, saling mengirim pesan singkat, menyampaikan simpati dan keprihatinan. Mereka sadar bahwa api kecil ini bisa membakar rumah besar bernama persatuan. Di beberapa daerah, patroli gabungan mulai berjalan lagi seperti biasa, namun dengan suasana yang lebih hening, lebih waspada. Tidak ada yang berkata banyak, tapi setiap tatapan mata kini menyimpan satu pesan: jangan ulangi. Di sebuah markas kecil di perbatasan, seorang anggota Brimob bahkan berkata kepada rekannya dari TNI, "Gue malu, bro. Tapi gue di sini buat jaga lo juga." Kalimat sederhana itu jauh lebih berarti dibanding 1000 pernyataan pers. Dan bagi Raka sendiri, perjalanan batinnya belum selesai. Ia mulai menulis, diam-diam, di sebuah buku catatan kecil. Bukan untuk publikasi, bukan untuk membalas, tapi sebagai cara menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tulis bagaimana rasanya ditahan tanpa alasan, bagaimana ia menahan emosi saat bajunya ditarik, bagaimana rekan-rekannya berdiri untuknya tanpa diminta. Ia tulis semuanya dengan hati yang pelan-pelan belajar memaafkan, tapi tidak melupakan. Karena dalam hidup seorang prajurit, setiap luka adalah pelajaran. Dan setiap pelajaran, kalau dicatat dengan benar, akan jadi bekal untuk menjaga yang lebih besar dari diri sendiri, kehormatan, kesatuan, dan harga diri bangsa. Di halaman terakhir catatannya, ia tulis satu kalimat, "Aku prajurit."
Dan aku tidak akan tunduk pada arogansi siapapun, selain sumpah pada merah putih. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana di markas tempat Raka bertugas perlahan mulai kembali normal. Tawa-tawa kecil mulai terdengar saat waktu istirahat, meskipun sesekali suasana berubah hening ketika topik itu muncul kembali. Tidak ada yang benar-benar melupakan, hanya berusaha menerima. Komandan satuannya pernah berkata saat apel pagi, "Kita tidak bisa mengendalikan perlakuan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons." Kata-kata itu melekat dalam benak Raka. Ia sadar, sebagai prajurit, ia harus tetap berdiri meski disakiti. Tapi sebagai manusia, ia juga berhak untuk merasa kecewa. Proses menata kembali semangat dan harga dirinya bukanlah sesuatu yang instan. Ia harus melawan rasa ingin menyerah, dan itu lebih berat daripada latihan fisik manapun. Satu hal yang membuat Raka bertahan adalah solidaritas teman-temannya. Mereka tidak hanya menjadi saksi kejadian, tapi juga penyangga emosinya. Salah satu rekan seangkatannya, Bima, bahkan menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial, menyuarakan rasa hormatnya pada Raka dan mengajak masyarakat untuk lebih memahami arti pengabdian seorang prajurit. "Kami tidak dilatih untuk membalas, tapi untuk bertahan. Tapi bukan berarti kami pantas diperlakukan semena-mena," tulisnya. Surat itu dibacakan diam-diam oleh Raka di malam hari, dengan cahaya redup dari lampu tidur. Matanya panas, tapi ia tidak menangis. Bukan karena ia ingin terlihat kuat, tapi karena surat itu mengisi kembali rongga-rongga harga diri yang sempat retak. Sementara itu, di luar institusi, masyarakat juga mulai bersuara. Banyak yang membuat video dukungan, mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, dan mengirimkan surat ke institusi TNI dan Polri agar menjaga persatuan. Di media sosial, tagar dukungan untuk Raka dan seruan anti-arogansi aparat mendominasi lini massa. Ini bukan lagi soal dua lembaga, tapi tentang rakyat yang ingin aparatnya menjadi pelindung, bukan ancaman. Ada seorang guru di Kalimantan yang menuliskan di papan tulis kelasnya, "Hari ini kita belajar tentang keberanian. Contohnya Prada Raka." Foto itu tersebar dan sampai ke tangan Raka lewat grup WhatsApp. Saat melihatnya, ia tidak bisa berkata-kata. Baginya, itu jauh lebih berharga daripada 1000 medali. Namun Raka tahu, dukungan publik tidak akan bertahan selamanya. Berita akan tenggelam, perhatian akan berpindah. Tapi ia sudah tidak lagi berharap pada sorotan. Ia hanya ingin bisa menjalani tugasnya dengan tenang dan terhormat. Saat ia berjalan menyusuri barak suatu pagi, seorang anak baru yang baru selesai pendidikan menghampirinya dan memberi hormat lebih tegap dari biasanya. "Izin, senior. Saya bangga bisa satu batalion dengan Anda." Raka terdiam sejenak. Ia balas hormat itu, lalu menepuk bahu anak itu pelan. Dalam diam, ia tahu, pengaruh sejati bukan datang dari kekuasaan, tapi dari keteladanan yang tumbuh dalam luka. Hari demi hari, Raka belajar menerima bahwa mungkin tidak semua orang akan mengerti apa yang ia rasakan. Tapi itu tidak masalah. Karena di balik peristiwa itu, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Ia tidak lagi menginginkan balas dendam, tapi keadilan dan penghormatan. Tidak untuk dirinya saja, tapi untuk semua prajurit yang menjaga batas negeri, menjaga malam-malam panjang di pos terpencil, dan menjaga kehormatan meski tidak disorot kamera. Ia menutup catatannya suatu malam dengan satu kalimat yang ia tulis lambat-lambat. "Aku mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi aku tahu siapa aku, seorang prajurit republik yang tidak akan tunduk pada kesewenang-wenangan." Waktu terus berjalan. Peristiwa itu perlahan menjadi bagian dari masa lalu, namun jejaknya tetap tinggal. Raka melanjutkan tugas dengan tekad yang lebih kokoh. Ia tidak berubah menjadi keras, justru menjadi lebih manusiawi. Luka yang ia alami tidak membekas sebagai dendam, tapi sebagai pelajaran hidup yang mendalam. Ia mulai menulis, menuangkan pikirannya dalam catatan kecil. Bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa keberanian tak selalu berarti melawan dengan tangan, tapi juga bertahan dengan hati. Dalam tulisannya, ia tidak menyebut nama atau pangkat,
hanya perasaan dan prinsip. Rekan-rekannya menyebut Raka sebagai sosok yang lebih tenang kini. Ia tak banyak bicara, tapi sikapnya meneduhkan. Beberapa junior menjadikannya teladan diam-diam. Mereka belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tak bisa terluka, melainkan tetap berdiri meski sudah jatuh berkali-kali. Raka tahu hidup prajurit selalu berisiko, menghadapi bahaya, ketidakpastian, dan kadang ketidakadilan. Tapi ia juga percaya, selama masih ada mereka yang menjunjung kehormatan dan kebenaran, maka bangsa ini masih punya harapan. Dan ia ingin menjadi bagian kecil dari harapan itu. Malam itu, ia menatap langit gelap dari beranda pos penjagaan. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia menarik napas dalam, lalu menutup matanya sejenak. "Aku sudah memaafkan," bisiknya. Lalu ia berdiri tegak, dengan hati yang damai, dan langkah yang mantap untuk terus mengabdi.